Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wasia Putri Agustin. Saya dari kelas MPIC 3, kelompok 4, nomor 30. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran humas dalam pengembangan perguruan tinggi. Peran humas di perguruan tinggi. Konsep dasar humas. Humas yakni hubungan masyarakat merupakan salah satu komponen dalam manajemen yang diperlukan oleh setiap organisasi termasuk perguruan tinggi. Kehadiran humas menjadi salah satu elemen yang sangat menentukan keberlangsungan sebuah perguruan tinggi secara positif. Humas atau biasa dikenal dengan public relation mencakup semua bentuk komunikasi yang terselenggara antara perguruan tinggi yang bersangkutan dengan siapa saja, yakni pribadi maupun masyarakat yang berkepentingan. Humas perguruan tinggi dituntut untuk mampu membangun image positif terhadap lembaga dalam memasuki era ke depan, yakni era globalisasi, era otonomi pendidikan, menumbuhkan komunikasi yang sinergis antara lembaga pendidikan dengan masyarakat, dan membangun institusi responsif terhadap dinamika masyarakat. Yang selanjutnya ialah manajemen kehumasan perguruan tinggi. Dalam manajemen kehumasan perguruan tinggi terdapat fungsi sentral hubungan masyarakat, yaitu menunjang manajemen dalam mencapai tujuan perguruan tinggi dengan komunikasi sebagai kegiatannya yang utama. Sasarannya yaitu public intern dan extern. Sedangkan tujuannya yaitu terbinanya hubungan harmonis antara perguruan tinggi yang diwakilinya dengan publiknya atau stakeholders. Sasaran halayak yang terkait. Pada akhirnya terdapat tujuan, yaitu diharapkan agar terciptanya citra positif, yakni good image, kemauan yang baik, yakni goodwill, saling menghargai atau mutual appreciation, saling timbul pengertian, yaitu mutual understanding, toleransi antara kedua belah pihak yang terkait, dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah media humas. Media humas di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama, media humas eksternal. Media humas eksternal adalah hubungan dengan media. Media eksternal sangat berpengaruh besar dalam publisitas suatu organisasi yang bersangkutan. Contohnya seperti jurnal eksternal, media audiovisual, literatur edukatif, komunikasi lisan, dan masih banyak lagi contoh lainnya. Media humas yang kedua yaitu media humas internal. Media internal adalah suatu sarana penyampaian dan penerimaan informasi di kalangan publik internal perusahaan dan biasanya bersifat non-komersial. Penerima maupun pengirim informasi adalah orang dalam atau publik internal, terdiri atas pimpinan, anggota, pegawai, maupun unit-unit kerja yang ada di dalam perusahaan tersebut. Contohnya, jurnal internal, papan pengumuman, kaset video, stasiun radio sendiri, dan lain sebagainya. Selain terdapat media humas, di sini juga disebutkan fungsi humas dalam perguruan tinggi. Yang pertama yaitu fungsi konstruktif, yaitu fungsi membangun. Dari fungsi ini, perguruan tinggi dapat memecahkan masalah yang dapat diterima masyarakat, dan kebijakan perguruan tinggi bisa diterima segenap sivitas akademika. Yang kedua, fungsi korektif. Fungsi korektif ini humas harus mampu menetralisir setiap opini negatif yang berkembang di publik internal maupun eksternal. Yang selanjutnya adalah peran humas di sekolah atau di perguruan tinggi. Di sini terdapat 4 peran, yaitu penghubung, pengomunikasi, pendukung, dan publikator.
Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, penghubung. Penghubung ialah sebagai penghubung antara sekolah dengan masyarakat. Oleh karena itu, humas diharuskan memiliki keterampilan yang baik dengan masyarakat. Yang kedua, pengomunikasi. Sejarah individu pendidik yang ditugasi menjadi humas sekolah harus memiliki kemampuan dalam komunikasi, baik lisan maupun tulisan, langsung maupun tidak langsung, melalui media cetak ataupun elektronik. Yang selanjutnya adalah pendukung. Humas sekolah merupakan pendukung program sekolah. Artinya, keberadaannya akan dianggap penting manakala berperan sesuai perannya secara baik. Yang terakhir yaitu publikator. Humas sekolah juga memiliki peran sebagai publikator, yakni orang yang diberi tugas untuk mempublikasikan hasil kegiatan sekolah pada masyarakat. Kegiatan tersebut bisa berupa kegiatan pembelajaran maupun kegiatan-kegiatan lainnya yang sekiranya bernilai positif dalam masyarakat. Yang selanjutnya, pentingnya humas dalam perguruan tinggi. Humas dalam suatu perguruan tinggi menjadi suatu bidang atau unit dalam struktur organisasi perguruan tinggi, sehingga membutuhkan seseorang yang profesional dalam rangka mengembangkan lembaga pendidikan tersebut. Lembaga pendidikan saat sekarang yang menjadikan humas sebagai sebuah unit yang dijalankan oleh seorang profesional dan menjadi unit yang diperlukan dalam perguruan tinggi dalam rangka tercapainya tujuan di perguruan tinggi tersebut. Tadi kita sudah membahas tentang pentingnya humas dalam perguruan tinggi. Otomatis penuh tanda tanya pada diri kita. Jika memang humas penting, otomatis ada alasan yang membuat humas tersebut penting. Nah, menurut Zulkarnain Nasution, terdapat 3 alasan pentingnya humas dalam perguruan tinggi. Apa sih ketiga alasan tersebut? Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama yaitu pengelolaan perguruan tinggi yang sering menghasilkan suatu kebijakan yang terkait pada perguruan tinggi. Yang kedua, persaingan yang dinamis dan sehat antar sesama perguruan tinggi di dalam negeri dan perguruan tinggi internasional dalam merebut minat dan calon mahasiswa. Yang terakhir yaitu perkembangan suatu media massa cetak dan elektronik di daerah-daerah semakin meningkat. Dibutuhkannya humas untuk membina suatu hubungan yang harmonis dengan pihak pers tersebut agar informasi atau berita-berita yang positif dan membangun tentang perguruan tinggi selalu menjadi bahan informasi pers tersebut. Yang terakhir yaitu tujuan manajemen humas. Di sini terdapat 5 tujuan, yaitu yang pertama, mengenalkan pentingnya sekolah untuk masyarakat. Yang kedua, mendapatkan dukungan dan bantuan moral maupun finansial yang diperlukan bagi pengembangan sekolah. Yang ketiga yaitu memberikan informasi kepada masyarakat tentang inti dan pelaksanaan program sekolah. Yang keempat yaitu memperkaya atau memperluas program sekolah sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Yang terakhir yaitu mengembangkan kerjasama yang lebih erat antara keluarga dan sekolah dalam mendidik anak. Cukup sekian pemaparan materi mengenai peran humas dalam perguruan tinggi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi ilmu dan menambah wawasan kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.